Menjadi ibu kota suatu provinsi yang merupakan pusat kesibukan, tak lantas menjadikan kota yang berjuluk kota beribu senyuman ini tak lepas dari segala keindahannya. Selamat datang di kota Pangkal Pinang, kota beribu senyuman. Kota yang menginspirasi dan menyuguhkan berbagai adat budaya dan kearifan lokal yang dimilikinya. Pembangunan di kota Pangkal Pinang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dengan terus bertambahnya luasan penggunaan lahan, terutama pada sektor pemukiman, perdagangan, industri dan jasa, yang berimplikasi pada kebutuhan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana bagi warga kota Pangkal Pinang. Kegiatan ini memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi kota Pangkal Pinang. Namun, di sisi lain memberikan dampak negatif terhadap lingkungan jika tidak diperhatikan dan diatur pengelolaan lingkungannya. Akibat merosotnya kualitas sumber daya alam dan tercemarnya lingkungan menyebabkan daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin menurun. Melalui forum diskusi yang melibatkan seluruh stakeholder terkait, mulai dari OPD di pemerintahan Kota Pangkal Pinang, para pelaku usaha, akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat, maka didapatlah 3 isu lingkungan Kota Pangkal Pinang tahun 2020, yaitu yang pertama adalah isu alih fungsi lahan, kedua, penurunan kualitas dan kuantitas air, yang ketiga, persampahan. Isu lingkungan hidup Kota Pangkal Pinang tersebut secara bertahap sudah dilakukan upaya pengelolaan atau inovasi oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk meminimalisir dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pangkal Pinang, Maulan Aglil. Kota Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jargon kami kota beribu senyuman. Bukan tanpa alasan, senyum adalah sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur. Senyum merupakan peninggalan ramah tamahnya warga Bangka Belitung dulunya. Begitu ramahnya kami sehingga kami ingin membalikan kembali yang menjadi ikon kota Pangkal Pinang, ikon provinsi Bangka Belitung, yaitu apa? Selalu ramah tamah dengan jargon senyumnya, beribu senyuman. Kota Pangkal Pinang luasnya 104,67 km persegi dengan jumlah penduduknya kurang lebih 218.000 orang. Dengan jumlah kecamatan ada 7 kecamatan, 42 kelurahan. Kota Pangkal Pinang dikelilingi oleh Sungai Selindung, Sungai Pedindang, Sungai Rangkuy, dan beberapa kolong. Sekitar bekas kolong itu adalah bekas galian timah. Orang mencari timah, ditinggal ada cekungan, dinamakan kolong di Kota Pangkal Pinang ini. Pencapaian hasil kondisi lingkungan hidup di Kota Pangkal Pinang terlihat dari masing-masing sektor, yaitu indeks kualitas air mencapai 56,667, indeks kualitas udara mencapai 88, dan indeks kualitas tutupan lahan mencapai 42,75, sehingga indeks kualitas lingkungan hidup Kota Pangkal Pinang tahun 2020 adalah 66,45, termasuk kategori cemas. Isu alih fungsi lahan disebabkan pertumbuhan penduduk yang berbanding lurus dengan pertumbuhan jumlah pemukiman. Berdasarkan grafik perubahan tutupan lahan di Kota Pangkal Pinang menunjukkan hampir sekitar 32% berupa lahan pemukiman. Guna mengantisipasi isu tersebut, pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Salah satunya adalah RTH Taman Dealova. RTH Taman Dealova. Dulu lokasi ini tidak terpakaikan, tersingkirkan, tidak tergunakan, sehingga dimanfaatkan oleh hal-hal yang negatif, tempat anak-anak nongkrong yang melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai norma-norma agama. Padahal lokasi ini sangat strategis dan kalau dikelola dengan baik akan menjadi salah satu aset di Kota Pangkal Pinang yang bisa memberikan kontribusi yang lumayan baik untuk Kota Pangkal Pinang. Sekarang Taman Dealova kita jadikan suatu taman yang difungsikan sebagai taman terbuka untuk masyarakat bermain, berkumpul, melaksanakan aktivitas olahraga,
ekonomi, bahkan di situ tempat UMKM berkumpul, sehingga ramai terus setiap hari di sana. Kegiatan-kegiatan ini didukung oleh CSR dari beberapa perusahaan. Di sana ada skateboard untuk anak-anak lagi bermain bebas, mereka untuk melaksanakan kegiatan olahraga, skateboard, terus ada juga untuk panjat tebing di sana, bersepeda, ada juga olahraga santai yang permanen di sana, yang bantuan dari Kementerian Olahraga. Berbagai macam permainan di sana sehingga kita buat semaksimal mungkin, murah meriah, tapi multiplier efeknya sangat besar sekali untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang. Semakin meningkatnya jumlah penduduk diikuti oleh meningkatnya jumlah pemukiman. Selanjutnya akan meningkatkan jumlah timbulan limbah cair domestik. Pada umumnya, limbah cair domestik berasal dari kamar mandi dan dapur, dibuang ke saluran pembuangan dan tercampur dengan limpasan air hujan terbawa ke sungai. Kandungan bahan organik dari limbah domestik inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas kimiawi sungai, khususnya parameter BOD, COD, dan DO. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup secara berkala melakukan monitoring kualitas air sungai sebagai dasar kegiatan pemulihan kualitas air. Pertama, kami menyediakan sarana dan prasarana sanitasi bersih untuk masyarakat melalui program Forum Kota Sehat. Kedua, berupaya mengoptimalkan layanan jaringan PDAM untuk meminimalkan penggunaan air tanah. Ketiga, kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang sumber daya air berupa kegiatan pengangkutan sedimentasi Sungai Rangkui per semester, pembangunan IPAL komunal bersama Satker Pekerjaan Umum. Yang namanya kota, permasalahan kota adalah pasti identik dengan sampah. Kota Pangkal Pinang satu harinya sampah rata-rata kalau dipukul rata-rata sekitar 120 ton per hari. Saya harus berpikir bagaimana memanfaatkan sampah ini bukan menjadi suatu musibah, tetapi melainkan menjadi sebuah anugerah. Oleh sebab itu, kita berpikir dari hulu ke hilirnya. Bagaimana sampah ini bisa kita manajemen dengan baik sehingga kota kita bersih dan bisa memanfaatkan sampah ini berguna untuk kita semua. Saya mencoba pertama-tama adalah mengangkut sampah ini dari tempat-tempat yang tadinya berantakan, yang tadinya sembarangan diletakkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita mencoba mengangkutnya dengan akomodasi sebuah truk pink. Jadi warnanya pink, mobil angkut ini. Kenapa harus pink? Karena saya ingin berbeda. Coba bayangkan ada mobil berwarna pink dengan warna kuning, orang akan lebih tertarik dan menyayangi, lebih menjaga kebersihannya warna pink daripada warna kuning. Oleh sebab itu, kita adakan setiap kelurahan ada 2 mobil pink sampah. Jadi ada 84 mobil pink sampah, di tiap-tiap kelurahan ada 2. Dengan orangnya masing-masing mobil ada 5 orang, kita namakan Satgas Smile. Nah, Satgas Smile ini adalah orang-orang yang menjaga, mengambil sampah-sampah yang ada di Kota Pangkal Pinang ini. Masing-masing punya tugas dengan lokasi masing-masing. Sampah diangkut mereka, terus diantar mereka ke TPA. Di TPA kita lagi menjalin komunikasi, menjalin kerjasama dengan PT Kaltimek untuk memanfaatkan sampah kita menjadi listrik. Dan ini udah mencapai proses MOU, kesepakatan kita bersama, on progress, dan mudah-mudahan sampah kita bisa menjadi listrik. Modal kita sampah dan hasilnya juga kita bisa manfaatkan untuk Kota Pangkal Pinang. Pada akhirnya saya berharap dengan upaya yang kami lakukan dari awal sampai akhir,
Kami berharap Kota Pangkal Pinang mendapat penghargaan Nirwa Sita Tantra 2021. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Bang Herza, Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang. Dengan ini menyatakan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang yang hari ini saya sampaikan adalah bagian daripada unsur yang mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah pada pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah Kota Pangkal Pinang di bidang lingkungan hidup. Saya menyampaikan melalui Komisi 3 DPRD Kota Pangkal Pinang untuk berkomitmen secara berkala melakukan pengawasan dan senantiasa memberikan dorongan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan, mengalokasikan anggaran pengelolaan lingkungan di mana pada tahun 2020 anggaran yang telah disediakan yaitu sebesar 19.464.653.341 rupiah secara nominal rinciannya untuk mendukung serta selalu berinovasi dengan secara bertahap dan berkesinambungan akan melengkapi kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang yang pastinya berwawasan lingkungan. Dan pada akhirnya saya mengatasnamakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkal Pinang berharap bahwa Kota Pangkal Pinang akan mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra pada tahun 2021 ini. Amin ya robbal alamin. Insya Allah hal ini bisa terwujud. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikatnya, pembangunan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Akan tetapi, pembangunan tersebut harus mampu diiringi dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan isu lingkungan hidup Kota Pangkal Pinang tahun 2020 inilah, pemerintah Kota Pangkal Pinang mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan dalam setiap pelaksanaan rencana kebijakan dan program. Pemerintah Kota Pangkal Pinang siap menuju Nirwasita Tantra Green Leadership tahun 2021.